Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 5 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Terlihat di episode selanjutnya di sini Nana juga dia baikan lagi sama Dewa. Dewa juga langsung memeluk Nana dengan penuh kasih sayang. Tapi lain lagi sama si Broko Kokroni, dia melihatin Dewa sama Nana, bukannya dia cerai malah dia baikan dan dia juga tamah mesra. Dan dia juga melihat kejadian ini, dia juga langsung lari ke belakang untuk mengasih tahu kepada si Kehead Kelvin. Dasar si biang kerok, si Broko Kokroni, si kadal buntung, dia juga langsung mengasih tahu kepada si Kehead Kelvin. Terlihat di sisi lain di sini di rumahnya si Kehead Kelvin yang baru datang, dia karena sudah dihajar oleh Dewa, tiba-tiba menerima telepon dari si Broko Kokroni. Lalu si Broko Kokroni juga mengasih tahu kepada si Kehead Kelvin. Lalu si Kehead Kelvin juga dia mengangkat telepon dari si Broko Kokroni. Ada apa, Kroni? Kata si Kehead Kelvin. Bagaimana? Sudah jadi cerai Dewa sama Nana? Kata si Kehead Kelvin kepada si Broko Kokroni. Salah. Prediksi kita semua salah, bukannya cerai tapi tamah mesra dan malah dia akan dinar ke suatu tempat, kata si Broko Kokroni kepada si Kehead Kelvin. Lalu di sisi lain terlihat si Kehead Kelvin juga mendengar berita kayak gitu, dia juga sangat kaget. Kok bisa? Kata si Broko Kokroni, kata si Kehead Kelvin kepada si Broko Kokroni. Lalu dia juga sudah menutup telepon dari si Broko Kokroni. Lalu si Alia Siatul dia menanyakan kepada si Kehead Kelvin. Si Kehead Kelvin juga dia sangat marah dan dia juga mengatakan semuanya kepada si Alia, si Hilet Atul sama si Nurul Tunjung, si Priska. Lalu mereka berdua juga dia bukannya kaget, dia juga malah kita ada jalan, satu-satunya jalan kita harus melalui Lula dan Pasha, kata si Alia Siatul sama si Nurul Tunjung, si Priska kepada si Kehead Kelvin. Lalu di sisi lain di rumahnya Pasha di sini Lula yang lagi duduk lagi melihatin HP, tiba-tiba datanglah Pasha. Lalu di sini Pasha juga mengasih tahu bahwa kantor Cahaya Nanda kebakaran. Lalu di sini terlihat Pasha juga dia ngomong kepada Lula dan Lula juga menanyakan bagaimana dengan resign kerja saya dari kantor Cahaya Nanda, kata Lula. Singkat cerita semua juga dikasih tahu sama Pasha kepada Lula dan kita akan kerja sama Pak Fajar dan Pak Fajar juga akan menerima kita menaruh saham di perusahaannya Pak Fajar, kata Pasha kepada Lula. Lula juga sangat senang. Pas lagi Lula dipeluk sama Pasha, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Pasha juga sama Lula juga dia keluar, tiada lain itu adalah si Kehead Kelvin sama si Nurul Tunjung, si Priska dan si Alia, si Hilet Atul. Lalu Pasha juga dia sambil geram dia nanya kepada si Kehead Kelvin, ada apa kamu kesini, mau mencari masalah? Kata Pasha kepada si Kehead Kelvin, saya tidak mau ngasih tidak bikin masalah ke sini, tapi saya akan mengasih tahu kepada kamu, kata si Kehead Kelvin. Lalu si Alia, si Hilet Atul juga sama si Nurul Tunjung, si Priska dia mengasih tahu kepada Lula bahwa yang membunuh ibu kamu sama kecelakaan Parman sama Budiana tiada lain itu adalah gara-gara Dewa yang mengejar mobilnya Parman, kata si Kehead Kelvin dan si Alia Siatul dan si Nurul Tunjung, si Priska kepada Pasha dan Lula. Tapi Pasha dia menjawab, saya sudah tahu dari Dewa, saya tidak mungkin Dewa melakukan hal itu dan Dewa juga akan mencari tahu penyebab kecelakaannya Parman. Lalu di sini juga si Alia Siatul sama si Kehead Kelvin juga dia pergi dari rumahnya Pasha. Lalu di sini di episode selanjutnya bocoran nanti malam Nana juga dia lagi di kasur, dia juga langsung mengambil buku hariannya. Dia juga menulis di buku hariannya, saya harus percaya 100% kepada suami saya karena suami saya tidak mungkin melakukan hal ini, kata Nana menulis di buku hariannya. Lalu di sisi lain di kantor Cahaya Nanda di sini Pasha juga dia langsung jabatan tangan sama Pak Fajar bahwa dia juga kerja sama Pak Fajar. Dia juga menaruh saham di perusahaannya Pak Fajar. Lalu Pasha juga ngomong kepada Fajar, sekarang sebagian sahamnya para Buana sudah milik hak saya, kata Pasha kepada Pak Fajar. Terlihat di sini para Buana yang
belit dan yang jahat di sini, dia juga ngomong dalam hatinya sambil dia juga sangat geram kepada Pasha, sambil dia juga memecahkan jabatan tangannya Pak Fajar sama Pasha, dan dia juga sambil ngomong dan sambil nguluyo, benar-benar kalian ini keterlaluan kepada saya, kata Bu Farah sambil dia pergi meninggalkan Pasha sama Pak Fajar. Terlihat Pak Fajar juga sama Pasha juga dia tidak ambil pusing, dia juga cuma tersenyum dan dalam hatinya Pak Fajar, saya juga sudah tidak mau bekerja sama dengan para buana, kata batinnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain, lagi-lagi si Nurul Tunjung si alias si Rate sudah dari rumahnya Pasha, dia juga langsung datang ke rumahnya Nana. Nana yang lagi ada di depan rumahnya di taman, dan tiba-tiba si alias si Rate langsung dia ngomong kepada Nana, kamu itu pembunuh orang tua kamu sendiri, kata si alias si Rate kepada Nana. Nana juga tidak banyak basa-basi langsung menampar mukanya si alias si Hileud Atul sampai ngabang kieu. Si alias si Rate juga di sini ditampar oleh Nana, dan di sisi lain si Nurul Tunjung si Priska si muka dua, dia juga sangat kaget Nana menampar si alias si Hileud Atul. Dan juga di sisi lain Dewa juga langsung dia melotot dan kaget Nana langsung menampar si alias si Hileud Atul, dan Dewa juga sangat marah kepada si Nurul Tunjung si alias si Hileud Atul. Lalu Nana juga ngomong lagi kepada si alias si Atul sama si Nurul Tunjung si Priska, kamu itu jangan ikut campur urusan rumah tangga orang lain, saya tidak percaya sama kamu karena Mas Dewa sekarang lagi mencari bukti, malah dia juga sudah punya bukti detik-detik kamu akan terbongkar kebusukan kamu, kata Nana kepada si alias si Atul. Si alias si Atul juga sangat kaget dan terkejut mendengar pembicaraan Nana. Nana juga ngomong lagi kepada si alias si Atul, pokoknya kamu tunggu aja tanggal mainnya, kata Nana kepada si alias si Atul sama si Nurul Tunjung si Priska. Lalu di sisi lain terlihat Balia yang sudah sembuh, dia datang sama Pak Fajar ke kantor Dewa Buana. Dia juga membawa bukti yaitu flash disk CCTV di mana kecelakaan Pak Arman terjadi. Lalu di sini juga flash disk itu juga disetel di komputer oleh Dewa, dan terlihat Dewa juga sangat kaget melihat kejadian itu. Lalu di sini Balia juga dia ngomong kepada Dewa bahwa kecelakaannya Pak Arman sama Bu Diana itu ada yang menyabotase mobilnya Pak Arman. Terlihat Balia juga sudah bicara kayak gitu, Dewa juga dia dalam hatinya dia sangat benar-benar yakin itu adalah kerjaannya si Kehen Kevin. Terlihat Pak Fajar juga dia cuman melihatin kepada Dewa Buana. Lalu terlihat Dewa Buana juga di sini dalam batinnya dia bicara, saya sangat yakin ini adalah kerjaannya si Kehen Kevin sama anak buahnya, kata batinnya Dewa. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 5 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.